Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan soal latihan tes pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K guru. Soal ekonomi IPS untuk SMP, SMA, dan SMK ya. Kita langsung aja ke soal pertama. Untuk membelajarkan materi masalah ekonomi dan sistem ekonomi secara klasikal, jumlah siswa sekitar 30 orang. Metode pembelajaran yang paling efisien dan efektif adalah, ingat ya, jumlah siswanya 30 orang, metode yang paling efisien dan efektif adalah A. Studi lapangan diskusi, B. Ceramah dan simulasi, C. Penugasan dan demonstrasi, D. Diskusi dan simulasi, E. Penugasan dan diskusi. Jawabannya adalah E. Penugasan dan diskusi ya. Penugasan adalah penjelasannya. Penugasan adalah proses, cara, perbuatan atau menugasi atau menugaskan pemberian atau tugas. Pemberian tugas. Diskusi adalah perundingan atau pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi penyelesaiannya. Jadi yang tepat secara klasikal dengan jumlah siswa sekitar 30 orang adalah penugasan dan diskusi. Kita next ke soal nomor 2. Hasil pengamatan guru ekonomi menunjukkan bahwa siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Guru tersebut ingin melakukan penelitian tindakan kelas untuk memecahkan masalah pembelajarannya. Rumusan masalah yang paling tepat dalam penelitian tersebut adalah, ingat nih yang ditanya, rumusan masalah yang paling tepat dalam penelitian tersebut adalah A. Bagaimana gambaran kearifan siswa, B. Bagaimana peran guru dalam mengatasi keaktifan siswa, maaf ini keaktifan ya, C. Cara yang digunakan untuk mengaktifkan siswa, D. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan siswa cenderung kurang aktif, E. Indikator pembelajaran nih apakah yang harus dirumuskan untuk mengaktifkan siswa. Untuk jawabannya adalah D. Jadi rumusan masalah yang paling tepat dalam penelitian tersebut adalah judulnya faktor-faktor apakah yang menyebabkan siswa cenderung malas, kurang aktif, atau D ya. Kita next ke soal nomor 2. Aktivitas manajer memberikan orientasi, perintah, dan nasihat kepada pegawai agar mereka menjalankan pekerjaan sesuai dengan tujuan organisasi. Adalah bentuk dari pelaksanaan fungsi manajemen berikut. Ini aktivitas dia memberikan perintah, orientasi, dan nasihat ini merupakan fungsi manajemen apa? A. Planning, B. Controlling, C. Actuating, D. Organizing, E. Communicating. Jawabannya adalah C. Actuating. Jadi bentuk dari pelaksanaan fungsi manajemen berikut berarti namanya actuating ya, yang manajer memberikan orientasi, perintah, dan nasihat kepada pegawai. Jadi artinya actuating adalah usaha atau ikhtiar manajemen dijalankan agar tujuan manajemen tercapai. Tindakannya menggunakan perencanaan sebagai pedomannya. Jadi hal tersebut dinamakan actuating. Kita next ke soal nomor 4. Anggota koperasi mempunyai hak atas sisa hasil usaha, salah satunya adalah hak atas jasa modal. Koperasi sehat memiliki modal yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebanyak 100 juta. Ingat ya, berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebanyak 100 juta. Selama tahun 2020, total penjualan koperasi tersebut adalah 150 juta.
Jadi selama tahun 2020 berjalan ini total penjualan koperasi 150 juta dan memperoleh SAHU atau sisa hasil usaha sebesar 20 juta. SAHU atau sisa hasil usaha akan dibagi untuk jasa modal sebesar 20%. Jika Tuan Adi adalah salah satu anggota koperasi sejahtera, memiliki simpanan pokok 1 juta dan simpanan wajib 4 juta, maka besarnya bagian SAHU untuk Tuan Adi adalah, ini ingat ya, besarnya SAHU untuk Tuan Adi, A. 200.000, B. 30 juta, C. 160.000, D. 4 juta, E. 40.000. Jawabannya adalah A. 200.000. Ingat, coba konsentrasi, perhatikan. Yang ditanya di sini adalah simpanan wajib sebanyak 100 juta selama tahun 2020, total penjualan ada 150 juta dan memperoleh SAHU 20 juta. Jasa modal sebesar 20%. Jadi Tuan Adi SAHU sama dengan 20 juta dikali 20%. Jadi SAHU yang akan dibagi adalah 4 juta. SAHU yang akan dibagikan ya, total 4 juta. Dari 20 juta ini dikali 20%. Tuan Adi simpanan pokok plus simpanan wajib ada 5 juta. Tuan Adi mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajibnya nih 1 juta dan 4 juta. Jadi totalnya 5 juta. Jadi saham Tuan Adi adalah 5%. Atau 5% dikali 100 juta sama dengan 5 juta. Ini dapat 5% saham Tuan Adi karena 5% dikali 100 jadi 5 juta ya, uang Tuan Adi 5 juta, jadi total sahamnya adalah 5%. Jadi total pendapatan yang didapat Tuan Adi atau SAHU-nya, sisa hasil usahanya adalah 5% dikali 4 juta sama dengan 200.000 rupiah. 5% dari dikali 4 juta. 4 juta ini merupakan SAHU ya, yang akan dibagikan 20%-nya. Jadi jawabannya adalah A, 200.000 rupiah. Kita next ke soal nomor 5. Pada buku jurnal umum perusahaan otobus Marvin terdapat ayat jurnal yang berbunyi peralatan kantor 500.000. Ini 500.000-nya kalau untuk menulis jurnal tidak boleh disingkat ya. Ini hanya karena dalam soal aja disingkat untuk supaya muat. Perlengkapan kantor Rp 200.000. Hitung usaha 700.000. A. Pelunasan hutang usaha atas pembelian secara kredit peralatan kantor seharga 500.000 dan perlengkapan kantor adalah 200.000. Cara menulis di jurnalnya, maksudnya yang ditanya ya. B. Pembelian peralatan kantor seharga 200.000 dan perlengkapan kantor 200.000 dengan menandatangani sebuah promes. C. Penjualan secara kredit peralatan kantor seharga 500.000 dan perlengkapan kantor 200.000. D. Pembelian secara kredit peralatan kantor seharga 500.000 dan perlengkapan kantor 200.000. E. Pemakaian peralatan kantor seharga 500.000 dan perlengkapan kantor 200.000. Untuk jawabannya adalah D. Pembelian secara kredit peralatan kantor seharga 500.000 dan perlengkapan kantor 200.000. Ingat ya, untuk anak-anak akuntansi biasanya ingat nih, harta, utang, modal, pendapatan, beban, atau yang biasa disebut dengan disingkat HUMPB. Kesimpulannya adalah kesimpulan debit kredit di sini, harta dan beban dicatat di debit jika bertambah. Sedangkan utang, modal, dan pendapatan dicatat di kredit jika bertambah. Begitulah dasar-dasar penulisan jurnal ya. Kita next ke soal nomor 6. Diketahui saldo akun persediaan barang dagangan di neraca saldo sebelum penyesuaian 31 Desember 2017 adalah 5,7 juta. Ingatnya, ini di tulisan sini sengaja disingkat, tapi kalau menulis di dalam jurnal tidak boleh disingkat. Sementara hasil perhitungan fisik atas persediaan menunjukkan bahwa jumlah persediaan barang dagangan yang ada di gudang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 4,3 juta atau ada defisit sekitar
1.400.000 ya. Ayat jurnal penyesuaian atau AJP ya biasanya disebut, yang harus dibuat untuk data ini adalah A. Ikhtisar laba rugi 1.200.000, persediaan barang dagangan 1.200.000. B. Persediaan barang dagangan 4.300.000, ikhtisar laba rugi 4.300.000, ikhtisar laba rugi 5.700.000. Persediaan barang dagangan 5.700.000. Ini di debit posisinya ya. Ini di kredit, ini di debit, ini kredit. C. Persediaan barang dagangan 5.700.000 di kredit, ikhtisar laba rugi 5.700 di debit, ikhtisar laba rugi 4.300 di debit, persediaan barang dagangan 4.300 di kredit. D. Persediaan barang dagangan 1.200 di kredit, ikhtisar laba rugi 1.200 di debit. E. Persediaan barang dagangan ikhtisar 4.300 di kredit, persediaan barang dagangan 4.300 di debit. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk jawabannya adalah B ya. Persediaan barang dagangan Rp 4.300 di debit, di kredit, ikhtisar laba rugi 4.300 di debit, ikhtisar laba rugi 5.700 di kredit, persediaan barang dagangan 5.700 di debit. Ingat posisinya ini HUMPB, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Seperti soal nomor 5 yang sebelum ini. Kita next ke soal nomor 7. Negara menetapkan tarif pajak tinggi untuk barang-barang mewah agar golongan kaya membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan golongan masyarakat menengah ke bawah. Jika dikaitkan dengan fungsi pajak, peran pajak sebagaimana dinyatakan tersebut merupakan fungsi. Ingat ya, orang kaya bayar pajak lebih banyak daripada orang miskin. Jadi itu dinyatakan tersebut merupakan fungsi apa? A. Stabilitas, B. Anggaran, C. Penerimaan negara, D. Koordinasi, E. Keadilan. Jawaban dan penjelasannya jawabannya adalah E. Keadilan. Itu merupakan orang kaya membayar pajak lebih besar dari orang miskin, merupakan fungsi pajak dari fungsi keadilan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, biasanya kita menyebut PPNBM ya, atau seringkali disebut pajak barang mewah, adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak atau BKP, barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. Biasanya tarif yang dikenakan adalah 10-20%. Begitu juga dengan ada undang-undangnya. Kita next ke soal nomor 8. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas lain yang diperlukan oleh masyarakat dibiayai pemerintah melalui pajak yang dipungut oleh negara dari masyarakat. Ini ingat ya, pembangunan jalan dibiayai oleh pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan lapangan kerja meningkat. Fungsi pajak yang paling tepat dalam konteks ini adalah, nih ya, perhatikan, ayo. Ini pembangunan jembatan dan fasilitasnya diperlukan oleh masyarakat, dibiayai oleh pemerintah. Fungsi pajak yang paling tepat dalam konteks ini adalah, fungsi pajaknya dalam konteks ini yang paling tepat fungsi pajak adalah apa? A. Pemerataan, B. Anggaran, C. Redistribusi pendapatan, D. Pengatur, E. Stabilitas. Jawaban dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Jawabannya adalah C. Fungsi pajak yang di atas dapat dalam konteks merupakan konteks redistribusi pendapatan. Jadi pemerintah memungut pajak dari wilayah-wilayah lain atau provinsi-provinsi lain yang lebih kaya, bisa juga disalurkan ke daerah provinsi-provinsi yang kurang mampu atau yang hasil buminya kurang. Redistribusi pendapatan artinya adalah
merupakan suatu usaha untuk mewujudkan pemerataan pendapatan pajak dengan cara pendistribusian kembali pendapatan tersebut oleh pemerintah. Jadi pemerintah memungut pajak dari masyarakat dan akan dikembalikan lagi ke masyarakat, tapi bukan dalam bentuk uang, misalnya berupa infrastruktur atau bangunan atau apa, seperti itu. Kita next ke soal nomor 9. Sistem ekonomi memiliki fungsi sangat penting bagi perekonomian suatu negara di seluruh dunia ini. Ingat ya, sistem ekonomi merupakan sangat penting bagi seluruh negara di dunia manapun. Fungsi sistem ekonomi secara umum adalah, ingat ya, fungsi sistem ekonomi secara umum adalah, itu yang ditanya. A. Sebagai pengatur dan pengendali kegiatan ekonomi. Pengendali kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi negara. Fungsinya sebagai ini. B. Sebagai pengatur dinamika persoalan ekonomi nasional. C. Sebagai pengendali seluruh kegiatan industri dalam negeri. D. Sebagai penyeimbang kepentingan ekonomi dan politik. E. Sebagai acuan pengambilan kebijakan ekonomi nasional. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Sebagai pengatur dan pengendali kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi negara. Penjelasannya adalah fungsi sistem ekonomi. Beberapa fungsi dari sistem ekonomi tersebut yaitu untuk penyedia dorongan dalam produksi, untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian, untuk menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Jadi fungsi sistem ekonomi secara umum adalah sebagai pengatur dan pengendali kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi suatu negara. Kita next ke soal nomor 10 atau soal terakhir. Permintaan terhadap barang-barang kebutuhan primer cenderung bersifat. Biasanya bersifat apa nih permintaan atas barang-barang kebutuhan primer? Ingat ya, kebutuhan primer merupakan kebutuhan pertama, primer, sekunder. A. Inelastis. B. Elastis sempurna. C. Elastis. D. Elastis sempurna. Inelastis sempurna ya. E. Elastis uniter. Jawaban dan penjelasannya adalah Jawabannya adalah inelastis. Jadi permintaan barang-barang kebutuhan primer cenderung bersifat inelastis. Penjelasannya adalah permintaan inelastis adalah permintaan yang koefisien elastisitas permintaannya kurang dari 1, atau elastisitas permintaannya kurang dari 1 ya. Permintaan inelastis jika terjadi perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Jadi kadang-kadang walaupun harganya turun, permintaannya tetap aja atau berkurang sedikit. Dengan kata lain, kalau persentase perubahan jumlah barang yang diminta relatif lebih kecil, ya, jadi kalau permintaannya lebih kecil dibanding persentase perubahan harga, permintaan inelastis sering disebut permintaan yang tidak peka terhadap harga. Misal harga berubah naik 10%, maka perubahan permintaannya akan turun kurang dari 10%. Jadi seandainya harga naik 10%, biasanya permintaannya akan turun kurang dari 10%. Seharusnya kan harga naik 10%, permintaan juga akan berkurang 10% atau kurang lebih. Tapi kalau inelastis tidak seperti itu. Berlaku ke barang-barang yang bersifat premier atau kebutuhan utama. Terima kasih sudah mampir ke channel kami Marvin Studi. Semoga ilmunya bermanfaat, lulus pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K-nya ya, dan siap mengabdi pada bangsa dan negara tercinta Indonesia. Amin amin ya robbal alamin.